keliru, yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Insya Allah dengan perubahan petani makmur, harga tetap terjangkau baik. Allahumma. Kita ini kan butuh diuji. Kayak 40 kota. Ini harus diuji. Apa benar kita punya uang 500 triliun kalau dibuat satu kota lebih lamban dibanding 40 kota dibagi rata. Sehingga menuju sama dengan Jakarta. Imin lagi. Lo kagak jadi, Min. Lo kagak jadi wakil presiden. Kalau sampai lo jadi wakil presiden, gua siap digantung di Monas tuh, Min. Ada info A1 ya. Jadi teman-teman yang ada di dalam lingkaran Timnas 01 ya, atau tim kampanye ya di 01, 02, 03 banyak cerita juga. Yang pertama, adanya perpecahan ya, di tubuh 01 ya. Tapi memang di permukaan ditutupi. Tapi itu memang benar terjadi gitu ya. Cuma persoalannya yang pernah saya sampaikan di konten-konten saya sebelumnya, persoalan logistik adalah pemicu utama gitu ya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait Capres Anies Baswedan dan juga Cawapres Cak Imin. Dalam kegiatan kunjungan ke berbagai tempat, tentunya para Capres maupun Cawapres diterima oleh para pendukungnya dengan berbagai macam cara. Ada yang menerima dengan tarian, nyanyian, dan lain sebagainya. Namun ada hal yang lain dialami oleh Capres Anies Baswedan, di mana pada beberapa waktu lalu Pak Anies ditabok atau dipukul atau dijotos oleh salah seorang pria yang bertopi putih dan berkaos tuliskan Anies Imin atau Amin. Namun kali ini kunjungannya ke Tasikmalaya bukan lagi pukulan yang ia dapatkan, tetapi justru kuping Anies digigit oleh seorang pria misterius. Dan dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana pernyataan-pernyataan dari Anies maupun Cak Imin serta tanggapan atau reaksi dari para netizen terhadap paslon dari 01 ini. Oleh karena itu, mari kita saksikan video selengkapnya. Namun sebelumnya, kepada sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Dan juga kepada para sahabat yang sudah memberikan dukungan, kami ucapkan terima kasih, dan tetap tonton video-video di channel ini, dan silakan berikan komentar dari setiap video yang ditampilkan, dan jangan lupa untuk di-share video-videonya jika berkenan. Baik sahabat sekalian, mari kita saksikan video selengkapnya, di mana kunjungan Anies ke Tasikmalaya mendapatkan respon yang kurang baik. Bukan tarian nyanyian yang ia dapatkan saat penerimaan, melainkan tragedi yang ia peroleh. Tragedi sebelumnya dipukul atau ditabok, namun tragedi kali ini adalah kuping atau telinganya Anies justru digigit oleh seorang pria misterius. Mari kita saksikan video selengkapnya. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah cuplikan atau video pendek dari kunjungan Anies di salah satu ponpes di Tasikmalaya, di mana pada kesempatan tersebut
beliau justru mendapatkan serangan di mana ada seorang pria misterius yang datang berebutan, salaman, berpelukan, dan hampir menggigit kuping atau telinga dari Pak Anies. Dan dikatakan sepertinya Pak Anies kelihatan kesakitan dan kacamatanya jatuh dan patah terinjak. Hal ini bukan baru pertama kali dialami oleh Pak Anies ketika kunjungannya ke beberapa tempat, yang mungkin kali ini telinganya digigit atau kupingnya digigit, tetapi sebelumnya justru ia mendapatkan boge mentah dari seorang pria misterius juga yang bertopi putih dan berkaos dengan tulisan Amin. Dan sampai dengan berita ini ditampilkan atau viral di berbagai media sosial, belum diketahui pasti pria tersebut apakah salah satu pendukung atau justru penyusup yang masuk ke dalam barisan pendukung tersebut. Baik, selanjutnya kita saksikan video-video lainnya terkait dengan Capres Anies Baswedan dan juga Cawapres Cak Imin. Mari kita saksikan. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya, tanya sana dong, bertanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, ngapain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati akur-akur aja, rukun-rukun aja. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya Tapi apa itu pun saya di raya masih ke sana. Masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat. Yang lain tidak ikhlas. Ya nggak tahu. Baik sahabat sekalian, itulah jejak digital Gus Dur tentang Cak Imin, Megawati, Amin Rais, dan Prabowo. Menurut Gus Dur, Cak Imin itu adalah pencuri PKB. Dan ia katakan bahwa Cak Imin dibantu oleh pemerintah saat itu untuk mencuri PKB dari dirinya. Kemudian terkait dengan Amin Rais, Gus Dur mengatakan bahwa Amin Rais itu penipu. Dan bahkan yang menantang, ya, kalau tidak puas silakan laporkan saya. Tetapi sampai dengan saat beliau menyampaikan hal tersebut, Amin Rais tidak kunjung melaporkannya atas penyampaian atau mungkin fitnah yang ia lakukan dengan mengatakan Amin Rais itu adalah seorang penipu. Sedangkan orang ketika ditanya oleh Bang Andi Noya, kira-kira siapa yang berperan
untuk mencopot dirinya dari jabatan sebagai presiden, ia mengatakan 2 orang, yakni Amin Rais dan Megawati. Lalu ia pun mengatakan bahwa ya besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini terkait dengan apa yang mereka lakukan terhadap Gus Dur. Dan memang ya apa yang dikatakan Gus Dur terbukti. Saat ini Amin Rais yang sudah susah payah membesarkan PAN akhirnya terpental dan sudah ya tidak memiliki jabatan apa-apa lagi di pemerintahan ataupun juga di bangsa ini. Kemudian ya akhirnya membentuk atau membangun kembali sebuah partai baru, yaitu Partai Umat. Sedangkan Megawati memang saat ini beliau sudah rasakan bagaimana kata kalimat yang disampaikan oleh Gus Dur saat itu, bahwa bangsa ini akan membuktikan. Dan memang saat ini ketika lagi ya heboh, lagi naik daunnya partai PD Perjuangan, justru ditinggalkan oleh seorang tokoh yang cukup populer, yang cukup berpengaruh positif terhadap partai, yaitu Pak Jokowi. Dan menurut beliau, menurut Pak Gus Dur ini sendiri, bahwa orang yang paling ikhlas di Indonesia saat ini, yang bisa menjadi sosok pemimpin yang ikhlas, yang luar biasa, adalah Pak Prabowo Subianto. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Gus Dur sendiri. Dan ini menjadi jejak digital ya, rekam digital dari seorang Gus Dur ketika menyampaikan hal tersebut di depan publik. Bahkan dimuat di berbagai media sosial, di televisi dan juga pemberitaan-pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik, serta di media sosial atau media online. Dan hal tersebut ya tersusun rapi, dan tinggal rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia ini akan membuktikan setiap ucapan yang disampaikan oleh Gus Dur ini. Baik sahabat sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Cak Imin terkait gagasannya dalam menjalani hari-harinya sebagai seorang cawapres dari partai atau dari koalisi perubahan ya. Koalisi perubahan ini mengusung Anies dan juga Cak Imin. Kira-kira apa yang Cak Imin sampaikan atau memberikan pernyataan pada kesempatan ini di videonya yang nanti kita akan saksikan sebentar lagi. Insya Allah dengan perubahan petani makmur, harga tetap terjangkau baik. Allahumma amin. Itulah salah satu contoh perubahan. Contoh perubahan itu dimulai dari apa? Dari cara kerja. Insya Allah begitu saya sama Mas Anies dilantik pagi, sore hari kita akan panggil semua stakeholders perpupukan. Nek perlu paginya lagi kita bangun pabrik pupuk sebanyak-banyaknya. Amin. Baik sahabat sekalian, itulah janji politik yang disampaikan oleh Cak Imin. Kira-kira menurut sahabat sekalian masuk akal tidak ya? Apakah tidak terlalu berlebihan beliau menyampaikan atau berjanji di depan publik, di depan pendukung seperti ini? Menurutnya, jika ia dan juga Anies terpilih menjadi capres maupun cawapres, paginya dilantik, sorenya langsung dikumpulkan para stakeholder perpupukan, besoknya lagi atau hari berikutnya langsung dibangun pabrik pupuk sebanyak-banyaknya. Nah ini kalau memang omongan Cak Imin sepertinya ya semudah membalikan telapak tangan ya. Pagi lantik langsung action ya, dan besoknya langsung bangun pabrik pupuk banyak-banyak. Nah ini janji ibaratnya seorang ya orang dewasa atau orang tua yang mungkin memberikan janji yang muluk-muluk kepada seorang anak kecil ketika meminta sesuatu untuk dibelikan. Lalu orang tua tersebut janjikan, oke, nanti besok kita akan beli kue atau beli permainan itu sebanyak-banyaknya, hanya untuk membuat si anak itu menjadi bahagia, menjadi senang. Dan ternyata besok memang tidak bisa diwujudkan ya, karena menurut orang tua berpikir bahwa ya nanti besok pasti anak ini akan lupa dan tidak akan tanya kembali apa yang pernah dijanjikan. Dan hal yang sama dilakukan oleh Cak Imin terhadap publik, dalam hal ini terhadap para pendukungnya. Dan ya mungkin beliau berpikir para pendukungnya sama seperti anak kecil yang mudah untuk dikibulin. Baik, kita
Lanjut saksikan video berikutnya, masih dari Cak Imin. Kira-kira apa lagi yang ia sampaikan dalam video ini? Di misi kita ini kan butuh diuji. Kayak 40 kota. Ini harus diuji. Apa benar kita punya uang 500 triliun kalau dibuat satu kota lebih lamban dibanding 40 kota dibagi rata. Sehingga menuju sama dengan Jakarta. Sehingga 5 tahun sudah ya menuju Jakarta. Tapi misalnya 400 triliun dibagi 40 misalnya. Berarti satu kota dapat berapa? 10 triliun. 10 triliun. 10 triliun. 10 triliun gede sekali kemajuannya. Berarti penegasan yang 40 kota itu? Enggak, misalnya ini perbandingan. Berarti meluruskan dengan pernyataan Gus. Bukan meluruskan, hanya salah ucap aja, salah diksi aja. Berarti kota yang sudah ada. Jadi gini, anggaran 400 triliun misalnya, kalau dibagi di kota-kota Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, kasih 5 triliunan aja, itu kecepatannya menuju, sehingga 5 tahun ada kemajuan. Nah, rata-rata kota kita anggap indikator kemajuan utama Jakarta, minimal menuju Jakarta, gitu loh. Berarti bukan membangun kota baru. Bukan, salah Pak, salah. Kota yang sudah ada di itu tadi nama kotanya bahkan kita udah sebut di visi misi itu, dikembangkan menuju semaju Jakarta. Indikator pengembangannya nanti apa aja di dalamnya? Ya, macam-macam, yang paling pokok infrastruktur air, transportasi publik, pendidikan. Jadi pendidikan berkualitas, tentu infrastruktur pendidikannya harus bagus, tamannya juga ada, karena pendidikan itu menyangkut kenyamanan, perumahan yang terakses dengan kota. Baik sahabat sekalian, ini Cak Imin meralat kembali apa yang disampaikan pada debat Cawapres baru-baru ini ya. Ia mengatakan bahwa membangun 40 kota selevel Jakarta. Lalu pada kesempatan video ini ia meluruskan kembali bahwa akan membangun 40 kota yang sudah ada lalu dikembangkan ya setingkat atau menuju ke level Jakarta hanya dalam waktu 5 tahun. Dan ini sungguh luar biasa. Ini kayak seperti cerita legenda ya. Ada cerita legenda bagaimana membangun 1000 candi hanya dalam satu malam. Ini sama persis ya. Dengan durasi waktu 5 tahun menjabat, lalu 40 kota ya akan langsung menjadi selevel atau ya menuju seperti levelnya seperti Jakarta hanya dengan durasi waktu 5 tahun. Ya, ini memang ya kalau memang hanya untuk janji, hanya untuk kasih senang rakyat bisa dipakai, tetapi kalau rakyat juga pintar, rakyat paham ya pasti sangat tidak masuk akal, dan justru malah ditertawakan oleh rakyat itu sendiri ketika mendengarkan janji Cak Imin maupun Anies Baswedan. Baik, selanjutnya kita akan saksikan sebuah video bagaimana ya pengurus DPW PKB Kalsel yang justru membelot dan memilih untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Kira-kira apa komentar dari para petinggi PKB di wilayah Kalimantan Selatan? Mari kita saksikan video selengkapnya. Walaupun partai Bapak ini PKB udah tahu kan apa yang harus keputusan partai, tapi tidak masalah. Demi kepentingan Kalsel, Tanah Bumbu khususnya, sebagian tentu Kalimantan, sebagian lain Indonesia yang setuju pemadatan pembangunan, ya sudah, Bapak ya berkorban ya untuk kepentingan kita semua. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataannya. Pernyataan dari siapa ini? Dari Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang juga adalah Ketua DPW PKB Kalsel, menyatakan mendukung Prabowo Gibran dengan alasan apa? Demi kepentingan Kalsel. Ya, karena beliau ya Bupati Tanah Bumbu ini sadar bahwa pasangan atau paslon yang memilih melanjutkan IKN itu adalah Prabowo Gibran. Sedangkan ya dari paslon 01 Anies dan Cak Imin justru ya sebaliknya, karena mereka adalah antitesa Jokowi, dan ya seperti yang mereka paparkan bahwa lebih memilih dana itu dibangun 40 kota ketimbang membangun satu kota saja. Oleh karena itu, jika jatuh di tangan yang salah, tentunya juga IKN hanya menjadi sebuah mimpi untuk rakyat Kalimantan itu sendiri. Sedangkan Bupati ini, sekalipun beliau adalah Ketua DPW PKB Kalsel, tetapi beliau sadar bahwa ya
sekalipun keputusan partai itu adalah mendukung pasangan nomor 1 yaitu Anies Imin, tetapi beliau menyatakan lebih mendukung Prabowo Gibran. Kenapa? Demi kepentingan Kalimantan Selatan. Dan itu alasan yang paling mendasar. Dan tentunya ini akan menjadi pukulan buat Cak Imin dan juga PKB itu sendiri. Nah ini yang saya bilang juga salah satu beban kayak gitu, karena kadang-kadang orang-orangnya Caimin tuh asal ngomong aja kayak gitu, kayak biaya untuk ibu hamil 6 juta, terus juga BBM gratis kayak gitu kan. Ya menurutku itu yang membuat reputasinya Pak Anies itu agak kurang kayak gitu. Padahal itu juga bukan masuk ke dalam program mereka kayak gitu kan. Programnya mereka tuh kayak BBM gratis tuh enggak, tapi lebih ke subsidi untuk transportasi umum kayak gitu. Terus juga yang kedua untuk ibu hamil katanya nggak disetujuin kan sama Pak Anies. Hasil kesepakatan mereka itu mungkin lebih kayak ngedorong puskesmas atau yang lain-lain kayak gitu. Ya lebih detailnya mungkin bisa baca sendiri lah seperti apa visi misi mereka kayak gitu. Tapi yang pasti kalau kita lihat ya, memang kadang-kadang Gus Imin ini sering blunder kayak gitu. Banyak kali blunder. Tapi blundernya masih oke lah, daripada asam sulfat kan itu, aduh parah blundernya. Yang sekarang nih justru jarang blunder adalah Mahfud MD dan Ganjar. Itu kayaknya mainnya safe banget kayak gitu. Tuh kalau dia bisa lolos ke putaran kedua bisa bahaya juga tuh Prabowo. Tapi yang lebih bahaya sebenarnya kalau Anies lolos ke putaran kedua, karena saya yakin Prabowo bisa menang, tapi saya lebih yakin kalau Anies masuk ke putaran kedua dia yang akan menang kayak gitu. Ya, komen-komen. Imin lagi. Lo kagak jadi, lo kagak jadi wakil presiden. Kalau sampai lo jadi wakil presiden, gua siap digantung di Monas tuh, men. Tuh, men. Digantung di Monas. Program lo selepet. Mana bisa menang? Oke. Baik sahabat sekalian, ini seorang netizen berjanji jika Anies Imin menang Pilpres, dia siap untuk digantung di Monas. Berbicara soal gantung di Monas ini membuat kita teringat akan janji seorang politisi, mantan ketua umum Partai Demokrat kalau tidak salah, Pak Anas Urbaningrum ya. Beliau pernah berjanji jika terbukti ia korupsi maka ia siap digantung di Monas. Dan ketika terbukti menjadi salah satu koruptor terbukti melakukan korupsi, tidak kunjung juga digantung ya. Dan ini kalau memang namanya juga janji kadang-kala seperti itu, hanya bentuk ungkapan supaya orang mengakui bahwa mereka tidak melakukan itu. Ya jangan sampai netizen ini juga sama, kaget ketika Anies dan juga Cak Imin menang jadi presiden maupun wakil presiden, ya jelas pasti tidak akan juga siap untuk digantung di Monas sebenarnya. Tetapi namanya juga ya pendukung paslon tertentu pasti akan dengan berbagai cara untuk menyampaikan idenya, menyampaikan gagasan, menyampaikan banyak hal terkait untuk mendukung paslon yang ia jagokan tentunya. Gibran sukses menjebak Gus Imin dan membuatnya bingung dengan singkatan SGIE atau State of Global Islamic Economy. Kenapa gue bilang menjebak? Karena jelas dari awal niat Gibran memang ingin menjebak Gus Imin. Dan sayangnya Gus Imin masuk ke dalam jebakan itu tanpa perlawanan. Kenapa jebakan Gibran bisa sukses? Karena satu, tidak ada larangan menggunakan singkatan dalam format debat. 2. Karena format debat tidak memperbolehkan paslon untuk saling berinteraksi atau tanya jawab langsung. Dan 3. Karena waktu paslon untuk menanggapi sangat terbatas. Jadi yang terjadi pada debat Cawapres kemarin adalah Gibran dan timnya sukses memanfaatkan celah-celah itu untuk membuat citra dirinya terlihat bagus, sekaligus menjebak lawan-lawannya.
Apakah itu salah? Tidak, karena memang peraturan debatnya seperti itu. Coba sekarang kalau Gibran, Gus Imin, dan Mahfud MD hadir di acara debat kampus, atau katakanlah acara Mata Najwa, pasti Gibran tidak akan bisa berkutik, dan kelemahan Gibran yang sebenarnya akan langsung terlihat. Makanya Gibran tidak pernah hadir. Jadi kesimpulan gue, debat Cawapres Jumat malam kemarin adalah kemenangan dari strategi Gibran dan tim sesnya, sekaligus kekalahan dari Timnas Amin dan Gus Imin karena tidak bisa memanfaatkan dan mengantisipasi format debat. Menurut gue yang seharusnya dilakukan Gus Imin adalah ketika dia tahu kalau SGIE adalah sebuah jebakan yang akan membuatnya jatuh, maka seharusnya Gus Imin membawa Gibran untuk jatuh bersama dia. Gus Imin punya waktu 1 menit untuk menjawab, maka gunakanlah 1 menit itu untuk melukai Gibran. Seharusnya Gus Imin menjawab, apa itu SGIE? Saudara Gibran ini seperti orang bertanya, tapi kok malah menebar jebakan yang menjatuhkan saya? Kalau saudara Gibran memang ingin tahu jawaban saya, maka seharusnya Anda jangan memberi singkatan. Dan hal-hal lain yang intinya adalah untuk memperlihatkan kepada seluruh pemirsa bahwa Gibran telah menebar jebakan murahan. Habiskan 1 menit itu untuk menjatuhkan citra Gibran. Tapi sayangnya, Gus Imin malah jatuh tanpa perlawanan. Terakhir gue mau menambahkan tentang banyaknya isu dugaan kecurangan seperti Mik Gibran yang ada banyak katanya, tentang Gibran yang diberi bocoran materi debat, dan isu-isu kecurangan lainnya. Gue mau bilang gini, emangnya kalian tidak sadar kalau dari awal ini memang bukan permainan yang adil. Dari awal kita memang terus dipersulit dan dijegal. Tapi fakta itu bukan alasan untuk kita berhenti berjuang, tapi malah jadi alasan untuk kita terus melawan, berusaha, belajar, dan mempersiapkan diri lebih baik. Mengeluh dan mengadu sudah terbukti tidak berguna. Maka menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih kompak, lebih siap adalah satu-satunya pilihan kita untuk bisa menang. Anies Baswedan, Gus Muhaimin untuk 2024. Salam semangat antitesa 24. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari salah satu pendukung dari Anies dan Imin ya. Menurutnya bahwa jebakan SGIE, Gibran, dan Kanter yang seharusnya dilakukan oleh Gus Imin, seperti yang ia sampaikan tadi, bahwa sebenarnya waktu 1 menit yang diberikan oleh panitia kepada Gus Imin dalam debat Cawapres tersebut harusnya mampu ia gunakan untuk melukai Gibran dengan jawaban yang ya istilahnya untuk counter attack ya, untuk serang balik kepada Gibran atas pertanyaannya itu. Dan menurut para pendukung Anies dan juga Imin, bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh Gibran itu adalah sebuah jebakan. Bahkan ya ada dugaan-dugaan pelanggaran, dugaan-dugaan kecurangan, seperti mic-nya ada banyak dan lain sebagainya. Dan itu memang sudah sering terjadi. Kita menjadi teringat bahwa Pak Jokowi dulu ketika maju menjadi capres pun juga seringkali dikatakan tidak adil, curang, dan lain sebagainya. Dikatakan macam-macam, tetapi pada akhirnya juga menjadi presiden 2 periode dan justru menjadi presiden yang tingkat kepuasan rakyat itu bahkan di atas dari 80%. Dan itu sungguh luar biasa, dan belum ada satu presiden Indonesia yang tingkat kepuasan masyarakat itu nilainya di atas 80%. Baru Presiden Jokowi ini. Dan kadangkala kita menemukan pemimpin-pemimpin handal justru dari proses yang dianggap keliru, dari proses yang dianggap atau diremehkan oleh orang lain. Dan pada akhirnya memberikan hasil yang luar biasa, kita bisa menemukan pemimpin yang hebat. Baik, mari kita dengarkan lagi penjelasan atau statement akan disampaikan oleh Anies maupun Imin di video-video berikutnya terkait apa saja program kerja yang ya kadangkala kita menjadi lucu sendiri dengan program kerja yang mereka ungkapkan atau yang mereka sampaikan. Mari kita saksikan. Ya, tentu sekali lagi kepada aparat polisi, aparat Pemda, aparat Bawaslu, termasuk KPU, TNI, betul-betul nih kita harapkan netralitasnya. Karena ini betul-betul untuk kepentingan
nasional. Kampanye dan pemilu bukan untuk kepentingan partai atau kepentingan pasangan calon. Ini benar-benar kepentingan nasional. Sehingga semua pihak harus mendukung kampanye. Kemarin saya dengar karena pendaratan Mas Anies di Tuban butuh lapangan, kita pinjam lapangan, punya Semen Indonesia, nggak berani ngizinin. Kita pinjam halaman Polres, nggak diizinin. Ini harusnya semua fasilitas-fasilitas punya negara terbuka untuk sekedar pendaratan. Sehingga proses kampanye berjalan sukses. Kalau nggak bisa mendarat, jauh letaknya ya, akhirnya suksesnya kampanye terganggu. Jadi kampanye itu, pemilu kampanye itu bukan agenda paslon loh ya, agenda nasional. Sukses gagalnya kampanye, sukses gagalnya pemilu, gagalnya bangsa kita. Karena itu kita harus semua mendukung menjadi agenda nasional. Jadi kita harus dukung dan saya berharap semua aparat penegak Pemda mendukung proses kampanye, memberi dukungan kesuksesan kampanye. Baik sahabat sekalian, menurut pernyataan dari Pak Cak Imin ini, bahwa ya ia berharap aparat itu bisa menjadi netral ya, aparat itu harus netral, aparat pemerintah harus netral, TNI Polri harus netral. Tetapi ia pun berharap agar ya helikopter yang memuat Anies ketika mau landing di Tuban, ketika meminta izin untuk pendaratan di salah satu perusahaan ataupun juga di lapangan Polres, itu tidak diberikan izin, ia sangat kecewa. Dikarenakan apa? Harusnya ya fasilitas pemerintah itu diberikan kepada para paslon untuk bisa melakukan kampanye dengan baik. Karena menurutnya kampanye itu bukan agenda dari paslon, tetapi agenda nasional yang harusnya didukung oleh pemerintah. Tetapi di lain kesempatan, beliau juga mengatakan bahwa aparat pemerintah harus netral. Nah ini memang kadangkala Pak Anies suka berbicara dan kadangkala pembicaraannya itu mematahkan kembali statement atau pernyataan yang pernah disampaikan sebelumnya. Jadi begini Ibu sekalian, memang bansosnya akan mengalami perubahan. Terus bansos yang di kawasan industri Pulau Gadung sampai membusuk itu beras bagaimana? Bansos apa itu bro? Yang tahun 2020 berasnya sampai membusuk, itu bansos plus apa bansos min? Ayo coba saya tanya orang kecil nih, yang beras sampai membusuk nggak dibagikan, padahal pada waktu itu masa pandemi. Itu namanya bansos plus atau bansos min? Coba jangan memutarbalikkan kata. Orang yang on itu ya percaya saja. Kok koyone bersih-bersih banget kamu itu loh, bro. Ingat, yang di gudang kawasan industri Pulau Gadung itu beras sampai membusuk nggak dibagikan ke warga, itu namanya bansos apa, bro? Saya nanya, jangan ngedabrus doang. Bukti jadi bukti itu ndak ada. Jangan banyak lo kicuh. Bukti ndak ada. Malu lah awak. Baik sahabat sekalian, ketika Anies Baswedan menjanjikan program Bansos Plus, netizen ini bertanya terkait dengan jenis bansos apa yang ditemukan di gudang di kawasan industri Pulau Gadung, di mana ada sekian ribu ton beras yang membusuk di sana dan tidak sempat dibagikan kepada masyarakat pada masa pandemi, yaitu Pak Anies waktu itu menjabat sebagai Gubernur DKI. Tetapi ketika maju sebagai Capres, justru Anies menjanjikan untuk membuat program Bansos Plus. Nah, yang menjadi pertanyaan netizen tadi, kira-kira beras yang sampai membusuk
di gudang di Pulau Gadung itu termasuk kategori Bansos Plus atau Bansos Min. Nah, ini memang pertanyaannya agak lucu, kocak, tetapi memang ini perlu menjadi renungan agar setiap statement, setiap pernyataan yang disampaikan dalam kampanye hendaknya dipertimbangkan dengan baik. Karena kadangkala keasikan omong sampai lupa dengan hal-hal yang pernah dijalankan dulu dan memang jauh dari harapan. Dan itu memang sudah tidak kaget lagi kalau untuk pasangan Anies Imin hal-hal begini sudah sering terjadi, blunder-blunder kecil, bahkan blunder-blunder besar pun mereka lakukan. Dan tanpa mereka sadari, justru rakyat selama ini mengikuti setiap langkah gerak mereka, janji-janji yang mereka sampaikan, apa yang sudah pernah mereka janjikan dan yang sudah dijalankan, ya banyak hal yang masih jauh dari harapan, tetapi lagi-lagi memberikan janji lebih. Ya dulu janjikan Bansos, sekarang Bansos Plus. Kita tidak tahu Bansos Plus bentuknya seperti apa, tapi itulah bagian dari program Anies Imin. Pegangin ya. Ya, Pak. Ayo teh. Ini kocak dari. Ini parah nih. Lima menit baru paham. Ini parah nih. Tenang. Baik sahabat sekalian, memang nomor urut 2 itu merupakan sebuah nomor keberuntungan bagi Prabowo Gibran karena nomor urut 2 itu sangat identik dengan 2 jari. Dan itu mudah sekali untuk orang gunakan dan sudah terlanjur viral dengan 2 jari tersebut. Seringkali atau banyak kali kita lihat anak-anak muda ketika mengambil foto baik pun selfie ataupun di foto selalu 2 jarinya diangkat. Itu jauh sebelum Pilpres ini. Ya, jauh sebelum suksesi ataupun juga kontestasi Pilpres. Itu sudah sering terjadi. Sehingga ketika saat masuk di tahun politik ini pun kadangkala ketika orang berfoto lupa bahwa ada simbol-simbol tertentu yang memang harus dihindari. Seperti halnya yang dialami oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar. Anies ketika berfoto bersama dengan beberapa anak kecil, ya anak-anak SD, tanpa ia sadari ketika ia memegang kamera untuk foto selfie, anak-anak mengangkat 2 jarinya. Yang dimaksudkan anak-anak ini bukan mau menyudutkan atau menyinggung atau menyindir Pak Anies, tetapi karena memang ya 2 jari itu sudah terlanjur viral sebenarnya. Sehingga ketika mereka berfoto, itu adalah bagian dari ekspresi mereka dengan tidak ada maksud apa-apa. Sama halnya yang pernah dialami oleh Pak Ganjar Pranowo ketika berfoto bersama dengan anak-anak SMP apa SMA itu. Ya, juga sama, 2 jari diangkat. Dan ya Pak Ganjar sepertinya kebingungan. Saya paslon nomor 3 kok yang diangkat itu 2 jari, bukan 3 jari ya. Tetapi itulah situasi yang memang agak sedikit kocak karena ada sesuatu yang sudah terlanjur viral, yang berakibat fatal bagi orang yang mungkin jauh dengan simbol itu. Tetapi simbol 2 jari ini akan sangat identik dan menguntungkan bagi pihak Prabowo Gibran karena memang sudah terlanjur viral ketika orang foto dengan menunjukkan 2 jari seperti ini dengan ekspresi muka, senyum, dan lain sebagainya. Dan hal itu memang sudah biasa, sudah sering kali terjadi. Sehingga ketika tahun-tahun politik seperti ini memang ya paslon nomor 2 diuntungkan dengan sikon seperti ini. Relawan Anies Muhaimin menilai langkah dan pernyataan Ko-Kapten Timnas Amin Sudirman Said menjalin komunikasi dengan eksternal adalah pelanggaran saat kompetisi pemilihan presiden sedang berlangsung. Koordinator Nasional Relawan Amin 2024 Ricky Valentino mengatakan, seharusnya tim lebih mengutamakan pemenangan karena masih berada dalam masa Pilpres 2024. Ia berpendapat, manuver yang dilakukan Sudirman menjalin komunikasi dengan pihak lawan serta ikut campur tentang dapur partai merupakan tindakan tidak etis. Ia menambahkan Sudirman harusnya fokus pada pemenangan Amin, bukan malah sibuk dengan urusan yang tidak penting. Sebelumnya Ko-Kapten Timnas Amin Sudirman Said dan pelatih kepala Timnas Amin Ahmad Ali berselisih pendapat soal komunikasi dengan paslon lain. Perselisihan ini berawal dari wacana Timnas Amin
yang ingin menjalin komunikasi dengan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Itulah situasi yang terjadi akhir-akhir ini di dalam kubu Anies Imin ya. Timnas Amin memanas melibatkan Sudirman Said, di mana Sudirman Said mengaku telah membangun komunikasi dengan TPN Ganjar Mahfud. Hal tersebut memang ya dilawan, dicerca habis-habisan oleh kubu dari Amin, karena mereka merasa bahwa tidak penting untuk membangun komunikasi dengan pihak lawan. Yang harus dilakukan sekarang adalah komit dan juga fokus untuk memenangkan paket atau pasangan dari Anies Imin ini, bukan untuk mengurus hal-hal yang tidak penting. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada sahabatku sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, bagi yang belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, diharapkan untuk memberikan dukungan dengan cara menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Dan juga kepada para sahabatku yang mungkin ingin merequest video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.